Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Indah Kurniawati dari Tadris Matematika kelas B Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin mengenai perkembangan kognitif yang sekarang khusus perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Langsung saja, ini dia Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau adalah tokoh dalam dunia psikologi pendidikan yang memandang proses pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Teori Vygotsky menekankan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dengan berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya. Ia menekankan bahwa segala bentuk perkembangan mental seorang anak seperti bahasa, ingatan, dan lain-lain dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang terjadi di masyarakat di mana anak tersebut berada. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Meskipun demikian, Vygotsky memberi fokus lebih besar terhadap pentingnya interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang berfokus pada bagaimana budaya dan interaksi sosial mengarahkan perkembangan kognitif. Vygotsky sendiri melukiskan bahwa perkembangan anak sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan budaya. Ia berpendapat bahwa perkembangan memori, atensi, dan penalaran mencakup kegiatan belajar untuk menggunakan temuan-temuan dari masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Dengan demikian, dalam suatu budaya, anak-anak dapat belajar berhitung dengan bantuan komputer. Di budaya lainnya, mereka dapat belajar berhitung dengan menggunakan manik-manik. Selanjutnya, menurut Vygotsky, interaksi anak-anak dengan orang dewasa yang lebih terampil dan kawan-kawan sebaya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kognitif mereka. Melalui interaksi ini, mereka belajar menggunakan perangkat yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi dan berhasil di dalam budayanya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan 4 konsep, yaitu konsep sosiokultural, yang kedua zona perkembangan proksimal, zone of proximal development, yang ketiga scaffolding, dan yang terakhir adalah bahasa dan pikiran. Yang pertama, sosiokultural, yaitu teori belajar Vygotsky yang menekankan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dengan berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya. Lev Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya apa? Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya, dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif seseorang terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial dan intrapersonal, yaitu internalisasi yang terjadi di dalam diri sendiri. Hal tersebut berbeda dengan pendapat biasa pada teori konstruktivisme sebelumnya, bahwa anak-anak belajar melalui penemuan individual. Selanjutnya, Vygotsky membedakan proses mental menjadi 2, yaitu ada elementary atau masa praverbal, adalah selama anak belum menguasai verbal, pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Dan yang kedua ada higher, masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini, anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Selanjutnya ada zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Vygotsky juga mengemukakan
konsepnya tentang zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development, atau dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat, DPT. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Yang pertama, ada tingkat perkembangan aktual, di mana perkembangan ini tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri, atau hal ini sering disebut sebagai kemampuan instrumental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan sebaya yang lebih kompeten. Kemampuan ini sering disebut dengan kemampuan intermental. Nah, jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini lah yang disebut dengan zona perkembangan proksimal. Sehingga kesimpulannya, Zone of Proximal Development (ZPD) adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Selanjutnya adalah scaffolding. Scaffolding adalah bantuan atau support kepada seorang anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan maksud agar si anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan tersebut. Nah, di sini ada dialog. Dialog adalah sebuah alat scaffolding yang penting dalam zona perkembangan proksimal. Dalam pandangan Vygotsky, anak-anak memiliki konsep-konsep yang kaya, tetapi tidak sistematis, tidak terorganisasi, dan sangat spontan. Dalam sebuah dialog, konsep tersebut bertemu dengan konsep pembimbing yang lebih sistematis, logis, dan rasional, sehingga hasilnya konsep anak menjadi lebih sistematis dan logis serta rasional. Dan yang terakhir ada bahasa dan pikiran. Penggunaan dialog sebagai alat scaffolding hanyalah satu contoh dari peran penting bahasa dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan percakapan tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka memecahkan tugas. Vygotsky lebih percaya bahwa anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan membantu perilaku mereka. Penggunaan bahasa sendiri untuk pengaturan diri atau self-regulation ini dinamakan dengan private speech. Vygotsky juga mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran pada awalnya berkembang secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Juga Vygotsky mengemukakan bahwa bahasa berperan penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Menurutnya pula, ada hubungan yang jelas antara perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif ini. Ia menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa, yaitu yang pertama ada social speech, sampai usia 3 tahun. Biasanya, bicara dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Yang kedua, ada egocentric speech yang berlangsung dari 3 sampai 7 tahun. Ternyata, anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Dan yang terakhir, ada inner speech. Ini terjadi di atas usia 7 tahun sampai dewasa. Inner speech atau pembicaraan batin merupakan proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.